nafas bayinya grok-grok. Itu mah keminum air ketuban pas lahir. Makanya lahiran tuh pilih-pilih. Kan kasihan bayinya, gerok-gerok mulu nafasnya. Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya akan bahas mitos atau fakta ya sebenarnya kalau nafas bayi grok-grok itu katanya keminum air ketuban. Jawabannya mitos ya teman-teman, mitos. Apalagi nih kalau teman-teman lahirannya di tenaga kesehatan. Biasanya prosedurnya habis bayi lahir itu akan kita suction atau kita sedot nih. Kita lakukan, ada selang yang dimasukkan ke dalam hidung untuk menyedot si lendir-lendir di saluran nafas. Jadi kalau alasannya keminum air ketuban itu mitos. Tapi kok nafas bayinya masih grok-grok ya dok? Nah, jadi teman-teman ibaratnya nih saluran nafas kita tuh kan mulainya dari hidung ya sampai ke daerah rongga dada. Terus itu tuh kayak pipa panjang gitu. Di samping-sampingnya, jadi ini baratnya pipa, di samping-sampingnya ini adalah dinding pipa yang fungsinya itu menghasilkan lendir. Jadi lendir ini adalah hal upaya pertahanan tubuh kita nih, kayak penjaga gitu. Jadi kalau misalnya ada udara masuk, kan kita udara tuh nggak mungkin bersih semua ya, apalagi kalau di kota-kota besar kayak di Jakarta itu kan aduh, lihatnya aja polusi banget gitu kan. Jadi udara masuk ini nanti karena nggak semuanya bersih, itu ada benda asing. Jadi si lendir ini fungsinya adalah menangkap benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas kita gitu. Nah, biasanya lendir ini nih kalau sebenarnya sedikit jumlahnya itu pasti akan kita telan gitu. Jadi akan kita telan. Tapi kalau banyak itu akan merangsang refleks batuk nih. Jadi kalau misal kita batuk-batuk gitu, terus suka keluar lendir ya, itu adalah satu mekanisme juga karena lendirnya sudah terlalu banyak. Tapi biasanya untuk anak-anak yang apalagi bayi ya, yang baru lahir atau bayi-bayi yang ya masih kecil-kecil gitu, ya lah ya, bayi nggak mungkin gede. Nah terus ini nih mekanisme itu tuh nggak ada gitu di badannya dia. Jadi bukan nggak ada, jadi kayak belum sempurna gitu teman-teman, sehingga tersisa lendir nih di saluran nafasnya. Hal ini yang bikin nafas bayi tuh akan terasa bunyinya grok 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 gitu. Nah terus grok groknya itu dari mana dok? Dari udara. Jadi kan pasti selain, jadi ibaratnya nih pipa, terus kan ada lendir di sekitarnya, tapi kan tetap aja gitu loh, kita pasti akan ada udara yang masuk kan gitu selama kita bernafas, apalagi bayinya bernafas misalnya, itu kan pasti ada udara yang masuk. Nah udara yang masuk melewati si lendir ini itu akan menghasilkan bunyi grok 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 gitu, dan ini akan ditambah parah nih, akan bertambah parah, bukan ditambah parah, bertambah parah kalau misalnya teman-teman ada riwayat alergi gitu. Jadi misalnya orang tuanya alergi, terus si bayinya ini kan kemungkinan besar juga ada potensi untuk alergi. Nah ini juga akan bertambah parah nih keadaannya, apalagi kalau misalnya rumahnya berdebu, banyak tungau gitu. Terus misalnya dia alergi, bapaknya ngerokok, teman-teman tolong yang merokok berhenti kalau sudah punya baby, tolong sekali. Atau misalnya kalau dok suami saya masih nggak bisa nahan berhenti merokok, suruh keluar dulu gitu. Jangan merokok di dekat bayi Anda teman-teman, oke? Nah terus juga misalnya pelihara binatang, nah bulu binatang ini juga bisa memicu si bayi itu merasa lebih parah nih nantinya gitu. Terus yang lain misalnya debu ya, selain debu-debu di rumah, mungkin misalnya teman-teman rumahnya di pinggir jalan, itu juga bisa memicu terjadinya nafas bayi yang lebih sering grok-grok. Terus harus pindah rumah dok ya,
Gak juga sih gitu mungkin, tapi ya tetap sebetulnya ini akan hilang sendiri teman-teman. Untuk bayi-bayi yang baru lahir, suara nafas gerok-gerok ini akan hilang sendiri, jadi sebetulnya teman-teman gak perlu khawatir. Tapi jika dilihat nanti keadaan bayinya mungkin ada tanda-tanda lain yang seperti sesak nafas, teman-teman boleh konsultasikan ke dokter terdekat. Jadi kesimpulannya adalah nafas bayi yang gerok-gerok itu adalah hal yang wajar. Seiring bertambahnya waktu, nanti si sistem pernafasan atau pipanya tadi itu akan jadi lebih sempurna, mekanismenya dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Tapi buat teman-teman yang punya riwayat alergi, misalnya asma atau sering rinitis alergi ya bahasa kedokterannya, atau misalnya sering bersin-bersin nih kalau pagi dan bayinya berpotensi ke arah situ, teman-teman tolong hindari tadi debu, rumahnya dibersihkan biar nggak kena tungau yang akan memicu potensi lebih alergi ke bayinya. Terus kalau suaminya ngerokok, tolong disuruh berhenti, suruh keluar rumah dulu. Kalau bisa jangan pakai baju yang sama saat mau gendong bayinya gitu. Jadi kalau habis ngerokok tolong ganti baju dulu. Terus juga sama bulu binatang. Kalau teman-teman itu atopik atau misalnya alergi, tolong untuk tidak dulu melihara binatang saat ada bayinya gitu, biar dia juga nggak terlalu kasihan nih nafasnya. Oke, semoga info ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Bye bye.